Ingin tahu anggotanya siapa saja? Ingin tahu bagaimana videonya? Let's go! Yang pertama, pengertian pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan merupakan penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah atau jangka panjang dengan melakukan pinjaman kepada lembaga penyalur kredit kepemilikan rumah. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang disingkat menjadi PPSP adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh pemerintah guna melakukan kegiatan usaha pembiayaan sekunder perumahan. Kreditur awal adalah lembaga penerbit kredit atau bank serta lembaga lain yang mempunyai aset keuangan. Kredit kepemilikan rumah yang sering disebut KPR adalah fasilitas kredit kepemilikan rumah siap huni, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, lembaga yang dibentuk pemerintah dalam sektor perumahan adalah Secondary Mortgage Fund atau PT SMF Sarana Multikria Finansial yang merupakan badan usaha di bawah Kementerian BUMN. PT SMF adalah suatu perusahaan yang bertugas untuk menyiapkan dana murah jangka panjang melalui sekuritisasi. Lembaga ini dibentuk untuk membeli suatu kredit kepemilikan rumah atau KPR dari bank kreditur yang kemudian tagihannya dikemas dalam satu efek utang yang kemudian dijual kepada investor. Misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun, dan investor perorangan. Untuk melakukan kegiatan pembiayaan kali ini, didirikan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan atau PPSP. Sumber pembiayaan ini berasal dari modal sendiri dan juga diperoleh dari penerbitan efek beragun aset atau EBA dalam bentuk surat utang dan surat partisipasi. Dalam rangka penerbitan EBA tersebut diperlukan adanya perusahaan Special Purpose Vehicle atau SPV yang mekanisme pendiriannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, konsep pembiayaan sekunder perumahan. Jadi, secara umum, konsep pembiayaan ini adalah penyediaan dana berdasarkan kewajiban oleh si penyedia dana kepada pengguna dana dengan imbal hasil yang disepakati. Dan nantinya kembali lagi kepada penyedia dana untuk membantu likuiditas pengguna dana. Pembiayaan ini dimaksud adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pada pembiayaan sekunder perumahan, konsep yang diadopsi adalah penyediaan dana untuk membentuk likuiditas suatu pengguna dana. Menurut Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang perubahan yang kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan ini merupakan kegiatan penyaluran dana menengah dan atau panjang kepada kreditur dengan melakukan transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid melalui pembelian aset keuangan dari kreditur lalu menerbitkan efek beragun aset. Pasar pembiayaan sekunder memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi kesenjangan akibat mismatch terhadap sumber pendanaan yang terjadi pada lembaga penyalur KPR baik perbankan maupun non-perbankan. Lembaga penyalur KPR membutuhkan dana untuk menjaga likuiditasnya karena menyalurkan KPR membutuhkan sumber aliran dana jangka menengah dan jangka panjang, sedangkan dana yang tersedia banyak yang berasal dari deposito nasabah yang pada jangka waktu pendek dapat diambil kembali oleh nasabah. Peran yang kedua adalah dapat membantu melakukan sekuritasi dan memperkuat pasar modal di suatu negara. Melalui efek beragun aset, suatu lembaga
yang ditunjukkan pemerintah untuk menerbitkan efek yang berupa surat utang atau surat partisipasi bersumber dari kumpulan piutang lembaga penyalur KPR. Lembaga yang menerbitkan efek beragun aset selanjutnya melakukan penawaran efek tersebut pada pasar modal. Pemerintah melakukan penunjukan suatu perusahaan yang dapat menerbitkan efek beragun aset dengan bentuk perseroan terbatas yang merupakan badan usaha milik negara. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah membantu menambahkan jangka waktu jatuh tempo pembayaran serta membuat inovasi baru di bidang pembiayaan sekunder untuk membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk mampu membeli rumah dengan jangka waktu panjang dan suku bunga yang tepat. Yang ketiga, peran pembiayaan sekunder perumahan atau PPSP terhadap industri perumahan. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan memiliki peran penting dalam industri perumahan, dan mereka dapat memainkan beberapa peran. Yang pertama, pembiayaan hipotek. PPSP mengakui sisi hipotek dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan cara ini, bank dapat melepaskan resiko kredit terkait dengan hipotek yang mereka berikan kepada pembeli rumah. Yang kedua, liquidity provider. PPSP memberikan likuiditas kepada bank dengan membeli portofolio hipotek mereka. Ini memungkinkan bank untuk mengalokasikan lebih banyak modalnya ke pembiayaan perumahan lainnya atau ke sektor keuangan lainnya. PPSP ini bertanggung jawab untuk mengelola hipotek. Yang ketiga, portofolio hipotek yang dimilikinya. Ini mencakup pengumpulan pembayaran hipotek, menangani hipotek yang macet, dan memberikan pelayanan kepada peminjam. Yang keempat, meningkatkan akses perumahan. Dengan memfasilitasi pembiayaan perumahan, PPSP membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau. Yang kelima, mendorong pengembangan perumahan. PPSP dapat memainkan peran dalam mendukung pengembangan proyek perumahan baru dengan memberikan pembiayaan kepada pengembang. Yang keenam, kebijakan perumahan. PPSP seringkali bekerja sama dengan pemerintah dalam implementasi kebijakan perumahan, termasuk program-program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong kepemilikan rumah. Yang ketujuh, pemodal internasional. Beberapa PPSP dapat mencari pembiayaan internasional untuk mendukung pembiayaan perumahan di tingkat nasional. Peran dan tanggung jawab PPSP ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara yang lain, tergantung pada regulasi dan kebutuhan di masing-masing negara. Namun, secara umum PPSP ini berkontribusi pada stabilitas pasar perumahan dan memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kepemilikan rumah di suatu negara. Mekanisme dan penerapan pada akad muabahah KPR dalam pembiayaan perumahan. Mekanisme pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Pembiayaan sekunder perumahan atau PSP di Indonesia merupakan skema yang memfasilitasi aliran dana dari investor kepada masyarakat yang ingin membeli rumah melalui kredit pemilikan rumah atau KPR. Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Mekanisme PSP di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Skema ini melibatkan beberapa pihak. Yang pertama yaitu bank. Bank memberikan KPR kepada debitur atau calon pembeli rumah dan menjual portofolio KPR kepada SMF. Yang kedua, PT Sarana Multikria Finansial atau SMF. SMF membeli portofolio KPR dari bank menjadikannya sebagai aset beresiko, melakukan sekuritasi terhadap portofolio KPR tersebut, mengubahnya menjadi aset beragun aset atau EBA yang disebut obligasi berkelanjutan. Lalu menawarkan OB kepada investor dan melakukan kegiatan pengelolaan EBA seperti pembayaran bunga dan pokok kepada investor serta penyelesaian kredit macet. Yang ketiga, ada investor. Investor membeli OB dari SMF lalu mendapatkan imbalan atas investasi mereka dari pembayaran angsuran KPR oleh debitur. Mekanisme sekuritasi. Proses sekuritasi dalam PSP melibatkan beberapa langkah, yaitu
Yang pertama ada due diligence, yaitu SMF melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap portofolio KPR yang akan dibeli, termasuk kualitas, kredit, debitur, dan nilai agunan. Yang kedua ada pembentukan Special Purpose Vehicle, yaitu SPV, atau SPV adalah perusahaan khusus yang didirikan untuk memegang aset KPR dan menerbitkan EBA. Yang ketiga, penerbitan EBA. SPV menerbitkan OB yang mewakili kepemilikan atas portofolio KPR. Yang keempat, penerapan EBA kepada investor. SMF menawarkan OB kepada investor domestik dan internasional. Yang kelima, pembayaran bunga dan pokok. Investor menerima pembayaran bunga dan pokok secara berkala dari angsuran KPR yang dibayarkan oleh debitur. Akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah perumahan sangat mempengaruhi boleh atau tidaknya dijadikan sebagai underlying aset. Misalnya, pembiayaan syariah perumahan yang menggunakan akad murabah, yaitu jika jual belinya putus, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan EBA-SP karena kepemilikan rumah sudah berpindah tangan dari lembaga pembiayaan menjadi milik nasabah. Biasanya, originator dari EBA-SSP adalah perbankan syariah. Pembiayaan ini biasanya berupa rumah, apartemen, ruko, pembangunan, dan renovasi. Pada umumnya, nasabah bank menggunakan akad ini untuk pembelian kepemilikan rumah. Salah satu keuntungan dalam pembiayaan ini bersifat fleksibel karena rumah yang menjadi objek akad tidak harus berasal dari developer tetapi dapat dari perorangan sesuai dengan keinginan nasabah. Artinya, nasabah mempunyai kebebasan untuk menentukan rumah yang dijadikan objek akad baik itu melalui developer maupun perorangan, dan pihak bank hanya berperan sebagai penyedia dana.